fi syajaratin qata'aha min dhahri thariq, karena dia dulu memotong dahan ranting yang ada di tengah jalan, atau syajaratin itu pohon, ya, pohon yang tumbang yang menghalangi tengah jalan, kana tu'dil muslimin, yang mengganggu kaum muslimin, ya. Saya jadi ingat ketika kemarin mengantar rombongan pengantin ke Cilawu, longsor kan, pohon, batu itu segala ada. Hajat oge diundur, ya, kepada duhur, karena semuanya turun dulu kerja bakti, ya. Semuanya turun kerja bakti, dihimbau, yang tidak dihimbau pun hidang, ya, inisiatif ikut turun, menyingkirkan batu, menyingkirkan pohon. TNI juga turun, gitu. Nah, yang seperti ini jangan dianggap, oh itu pekerjaan TNI, itu pekerjaan RW, urusan Pak RT, bukan urusan kita ahli jamaah masjid. Salah itu. Kita dianjurkan lewat hadis-hadis ini untuk menjadi muslim yang kafah, ya. Muslim kafah bukan hanya urusan hukum potong tangan, bukan hanya urusan sholat, zakat, termasuk ini, ya. Dalam riwayat lain, marra rajulun bi husni syajaratin, ini bukan pohon yang tumbang lagi, ini sekedar gusni. Gusni itu dahan ranting, ala dhahri thariq, di tengah jalan. Faqala wallahi la unahyanna hadza 'anil muslimin, demi Allah aku akan menyingkirkan ini dari orang-orang Islam, la yu'dhihim, agar tidak mengganggu mereka. Fa udkhilal jannah, dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat lain masih Bukhari Muslim, bainama rajulun yamshi bitariqin, ketika ada seseorang yang berjalan di satu jalan, wajada ghusna syaukin, menemukan ranting yang tajam, yang berduri, ya, pokoknya nuraheut nepi bahayaeun, ya, syaukin, alat torik, di tengah-tengah jalan. Fa'akharahu, lalu dia menyingkirkannya. Fasyakarallahu lahu, Allah kemudian bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Faghfaralahu, dan Allah mengampuninya. Ini bukan pekerjaan cleaning service saja, ini bukan pekerjaan OB saja, bukan pekerjaan marbot saja, ya, kalau kita dalam konteks lingkungan masjid. Kalau ketemu yang begitu, benerkeun we, lebar, mang, iya lebar, ya, terkecuali kalau ada kedaruratan, ya, misalkan sedang kemana, benerkeun we, cari sapu sendiri, pengepel sendiri, bereskan, ya. Dengan hal yang sepele ini seseorang bisa masuk surga, ya. Termasuk dalam konteks ini jalan umumnya, menulur nya, nu becek teh, sok bapak-bapak mau ke masjid becek pan sarareukseuknya, lu disingsatkeun mah ibu-ibu mah mau santri, oh cenah becek usah cina kaos kakina gitu. Santri orang kan di kaos kaki, muter jalan teh. Nah itu jangan dibiarkan, bagaimana caranya agar tidak mengganggu, lebar, jangan tong diantep gitu. Jangan, oh ini kemana tuh itu pengurus RT teh, enggak begitu. Ini semua tanggung jawab kita. Dengan hal yang sepele itu
bisa masuk surga lain ku salat tungkul. Artinya kalau kita mengabaikannya, mengabaikan surga ya. Kemudian hadis yang ke-12 ini masuk wilayah ibadah ya. Kalau kemarin hadis yang tadi dan yang sebelumnya masuk wilayah sosial ya. Yang sebelumnya lagi masuk wilayah zikir ya. Nah ini yang sekarang sudah masuk lagi wilayah ibadah. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia bagus wudunya, tsumma atal jumu'ah, kemudian dia datang Jumatan, fastama'a, lalu dia menyimak, wa ansota, dan diam, tidak gaduh, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah, diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan dilebihkan 3 hari. Karena satu kebaikan itu dibalasnya minimal 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wa man massal hasa faqad lagha, dan siapa yang mengusap hasa, kerikil, faqad lagha, maka sungguh dia telah lagha. Lagha itu sia-sia, iseng, kosong, remeh-temeh ya, bermanfaat, lagha. Artinya di sini Nabi SAW mengajarkan agar kita dalam Jumatan itu jangan banyak melakukan hal-hal di luar ritual ibadah Jumatan, nundutan, lagu ya. Kan konteksnya menunggu Jumatan, sholat, tidur, menyimak khutbah. Ini tidak menyimak khutbah, nundutan, lagu. Lagu itu kosong, nggak ada pahalanya ya. Ngobrol, lagu. Ayeuna naon, nyoo HP, lagu ya. Jadi fokus di ibadah, jangan sampai ada hal-hal yang sia-sia, nu remeh-temeh ya, nu iseng gitu. Ngobrol teh, nundutan teh, nyoo HP teh, atau kumaha we ngopepang leungeunna teh gitu ya. Luak liuk teh gitu. Nah itu akan menghilangkan pahala Jumatan. Meski sebagaimana sudah sering kita bahas, jangan berpikir jika orang bodoh, cenda leungit pahala Jumatan lagi rek balik weh, neraka berarti. Minimal tidak dosa. Tapi tentu kita jangan minimalis, harus maksimalis. Kemudian ini tadi disebut wudu, tentu bukan berarti menghilangkan kewajiban mandi Jumat. Ini konteksnya orang yang sudah dari sejak paginya mandi, atau ya ini yang sering saya sampaikan, saya belum mampu mengamalkannya kecuali kemarin di Masjidil Haram. Yang disebut oleh Nabi, siapa yang datang fis saatil ula, jam pertama, saat itu. Jam teh ayeuna nya bahasa jam teh zaman Nabi bukan jam, ya saat saja. Saat yang pertama, saat yang kedua sampai kelima kan. Saat yang pertama itu sama seperti dengan kurban unta, yang kedua kurban sapi, yang ketiga kurban kambing, yang keempat kurban ayam, yang kelima nog ya, nu kaburangan taina teh taya tapi taina mah Pak bid'ah.
Saat yang pertama itu menurut jumhur ulama kecuali Imam Malik itu saat pagi mundi jamnya, karena kan kata Nabi inna fil yaumi ithna asyara sa'atan, ithnata asyrata sa'atan, itu hadis Nabi. Dalam satu hari itu ada 12 saat. Makanya ulama ilmuwan Islam jam teh 12 jam. Satu hari satu malam, 1 tahun 12 bulan aya dina Al-Qur'anna. 1 bulan 29 30 hari ada di hadisnya. 1 hari 12 saat ada di hadisnya. Tak ilmuwan jadi bapak nah jam teh 12 teh jejeg atuh 10 eta teh aya dalilna. Menang para ilmuwan teh, dan jam itu memang hasil ilmuwan muslim ya. Da angka Romawi mah susah ya. Tuh. Jadi kalau ngukur jam, saat yang pertama itu jam 7. Saat yang kedua jam 8 sapin. Saat yang ketiga jam 8 domba. Saat yang keempat jam 10 hayam. Nah, bapak-bapak mah kabeh nogna unggul. Karena jam 11 ke sini ya. Ya memang karena saya Jumat libur dari dulu nya. Dari jalan nyusu teh naon kesempatan teh Jumat. Termasuk olahraga gitu. Sekarang juga nyari we ya, hari Jumat itu. Tapi kalau kemarin mah ketika di Masjidil Haram nyala sih datang ke masjid itu jam 7:30 ya. Isuk kene balik subuh mandi amalkeun da ka mana-mana nyalase gitu moal ngakhotiban. Jadi nyalase berangkat 7:30 pinuh pinuh nu sarare. Karena kan di Mekah itu hari libur Jumat teh. Malam Jumat pinuh nu umroh. Jadi orang Mekah mah malam mingguan teh umroh. Nah, urang mah malam mingguan teh di Tegalega pinuh nate itu mah umroh. Jumat pagi itu pinuh ngan nya aya nu ngaji ada banyak. Sarare aya saya memang tahu sebelumnya pokoknya mau yang Jumatan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi jam 8 kudu geus datang. Mun teu kitu moal ka bagian tempat di jero nya di luar panas ya. 7:30 we hayang menang kurban onta. Nah itu udah penuh. Nah itu jadi konteks hadis ini kan mual mungkinnya di jam 7 di jam 8 sampai Jumatan teu beser banyak pasti beserna. Nah itu maksudnya begitu. Jadi ini hadis bukan berarti menghilangkan kewajiban mandi Jumat. Mandi Jumat mah tetap wajib. Konteksnya ini bagi yang dia berwudu, kemudian bagus wudunya, kemudian datang Jumatan, kemudian menyimak ya, kemudian diam, tidak ada lagho, itu pahalanya 10 hari ya. Jadi satu Jumatan tuh pahalanya diampuni dosanya 10 hari. Ngan omatnya bapak-bapak tong mikirna jiga anu bodoh 10 sebulannya cukup 3 kali Jumatan, sajumatan pre. Dorakan kalau sudah dosa gugur atuh pahalana gitu kan. Kalau ninggal ke Jumatan mah dosa besar. Dosa besar itu menggugurkan pahala dan tidak mungkin dihapus oleh Jumatan lagi kecuali ku tobat ya. Dosa besar itu sudah kita sering bahas, menggugurkan pahala. Kemudian yang kedua, sholat Jumatan Ramadan tidak bisa menghapus dosa besar. Kan di hadis-hadisnya itu malam tughsal kabair, selama dosa besar tidak dilakukan ya. Dosa besar masyaratna ing tajtanibu kabairomatun hauna anu kudu dijauhan tong dihajakeun ya, mikirna juga nu bodohnya rek nyebut kabayannya bisi kasing orang Sunda. Jadi 30 can kalina
perewe dagis kahampura dosana 30 gitu. Tidak demikian, justru dengan melakukan dosa jadi hancur lagi. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, ini menjelaskan bukan hanya di Jumatannya saja, di wudunya itu jadi penghapus dosa, dan ini menjelaskan wudu yang baik. Rasulullah SAW bersabda, idza tawaddo'al abdul muslim, apabila berwudu seorang hamba yang muslim, awil mu'min faghsala wajhahu, dia mencuci wajahnya, bukan berarti tidak ada cuci tangannya, kekemu, kumur-kumur, ada tentu, meskipun tidak wajib ya, yang wajibnya langsung cuci muka. Kharaja min wajhihi kullu khotiatin, keluar dari wajahnya semua dosa. Nanti dijelaskan dari berikutnya, selain dosa besarnya, dosa besar mah itu bisa. Nadhara ilaiha bi'ainihi, yang dilihat oleh matanya, ma'al ma'i, bersamaan dengan air, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama tetesan air yang terakhir. Di sini ada banyak ulama yang menjelaskan kenapa Nabi kalau wudu bahkan mandi dikasih handuk Nabi menolak, agar air yang ada di tubuh semakin lama keringnya, semakin lama tetesan air keringnya, semakin besar dosa-dosa yang terhapusnya. Meski nyapai bapak tiris mah dianuh kue. Beda atunya dari tanah suci mah panasnya, mandi gitu karasa. Hari di kita mah mandi, komo mandina mandi malam tiris dianu kue pak, daripada asup angin. Tapi kita jangan usil bah ya, jangan nyinyir kepada yang begitu. Nabi begitu, Nabi kan di hadis Ibnu Umar ada dikasih handuk, Nabi menolak, nggak, tunggu kering aja, ya. Wudu sama, ya, nggak ada di handuk. Jadi begitu. Tapi lamun masjid anu karpet mah pak, minimalnya di ieu na kotor karpet. Ku cai wudu teh nu teu teh justru jadi kotor karpet. Siga anduk ya gitu. Jadi kotor. Ini di antara fikihnya begitu. Kalau bisa tidak dianduk, sebaiknya tidak dianduk. Jadi semakin lama tetesan air ada di tubuh kita, semakin banyak dosa yang diampuninya. Fa idza ghasala yadaihi, kalau dia mencuci tangannya, kharaja min yadaihi kullu khotiatin, keluar dari tangannya semua dosa, kana batoshatha yadahu ma'alma, yang dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan air, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Fa idza ghasala rijlaihi, ini enggak disebut kepala, bukan berarti tidak diusap ya kepala. Keur ngajelaskeun secara umum ini, apabila dia mencuci kakinya, kharajat kullu khotiatin masyatha, keluar semua dosa yang dilangkahkan rijlahu oleh kakinya, ma'al ma, bersamaan dengan air, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersamaan dengan tetesan air terakhir, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga dia keluar selesai itu naqiyan, bersih dari dosa-dosa. Ini yang
harus mendorong kita senang berwudu, ya. Dan Nabi begitu, ya. Nabi itu berwudunya bukan untuk sholat saja. Setiap kali batal Nabi wudu. Udah wudu kemudian sholat naon syukur wudu. Hari bapak ibu sok syukur wudu tara kada ya bisa apal berican pernah, ya. Sok begitu syukur wudu teh. Kalau bapak ke toilet tidak lupa wudu. Kalau saya ajarkan ke santri, yeuh mun ka toilet teh wudu, anggap wudu teh omeh cing lamun maneh cete nya BAB BAK tuluy itu omeh kumaha tah gitu. Ya bukan berarti wajib, sunat kan. Tapi saya ajarkan ke santri itu anggap wudu teh omeh, asa teu pararugu lamun teu wudu teh gitu. Kalau kita sudah ke toilet tuluy teu wudu asa teu pararugu, asa teu omeh, udah wudu kemudian sholat. Nah gitu syukur wudu teh. Baik itu mah Ustaz cenah abi lebat ka masjid syukur wudu lah tahiyatul masjid lah. Asup ka masjid mah tahiyatul masjid. Tapi boleh sebetulnya ya. Sholat itu diperbanyak itu boleh, ya. Syukur wudunya, tahiyatul masjidnya, ya. Sholat mutlaknya boleh, sholat itu selama bukan di waktu yang terlarang. Jadi ini sekali lagi anjuran untuk memperbanyak wudu. Yang kedua, sebelum tidur Nabi kan selalu berwudu, ya. Maka kata Nabi, orang yang sebelum tidur wudu kemudian baca doa Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik dan seterusnya, kalau dia mati dalam keadaan suci lahir dan batin. Batinna suci, lahirna suci. Bahkan Ibnu Hajar mengutip hadis, orang yang mati dalam keadaan suci lahir dan batin, ruhnya akan dibawa ke tempat yang paling tinggi Illiyin. Ada riwayat hadisnya Fathul Bari, ya. Maka dari itu Nabi kalau ke toilet, Anas membawakan ember dan bayonet. Itu dikaji oleh para ulama. Ember cai mah puguh jam ongme, ai bayonet yang naon? Kata Ibnu Hajar, jang sutroh tancepkeun sholat gitu. Itu dalam sapar Nabi, ai di rumah menjadi rumah, ai di masjid mah di masjid. Ini konteksnya dalam sapar. Dan ini juga yang sering ya saya sarankan, ya, meski tidak mungkin saya memaksanya, bukan kapasitas saya, tapi saya sarankan kita ikut jumhur ulama di nusapar teh wudu lebari pahalana. Kenapa? Karena memang dalil-dalil Nabi SAW sapar semuanya wudu kecuali tidak ada air, nggak ada. Sok saya sering bilang, tunjukkan ke kami, ya, itu menang naliti ulama itu. Mana hadisnya Nabi ketika sapar tayamum aya cai? Ustaz atuh cenah ada hese di nu pesawat mah babari nya toilet aya nya. Dikitukeun teu kudu dipencet nya, keluar cai. Dan wudu itu dengan Nabi itu kan wudu itu seperempat, pokoknya masa siuk. Nabi itu wudu itu 1 botol aqua cukup, ya. Pan aya aqua bapak-bapak makal dina kantong, ya. Gitu, di atas pesawat juga bisa dengan air sedikit, lebar, ya. Ini pahalanya besar, ya, untuk menghapus dosa-dosa kita. Meski boleh tayamum, ya, kalau tidak ada air, ya. Saya sering jelaskan hadis pertama di Bulughul Maram itu, kami berlayar di lautan bawa air sedikit, kumana rosna sahabat? Boleh tayamum, boleh wudu. Boleh wudu tidak dengan air laut gitu kan?
boleh tayamum tidak? Tuh ditakdirkan kudu ku cai laut, sunahna wudu ku cai laut. Najan teu pararuguh gitu. Cara lepel. Terus Nabi yang mengeluarkan air dari sela-sela jari keur sapar eta teh. Ban mecek urangnya capek Nabi mene repot-repot kieu we cangkeul. Cari air dulu kumpulkan. Lalu begini ya, cangkul makannya puluhan. Enggak saya sunat tayamum gitu banyak. Tapi tidak begitu praktik fikihnya ya. Jadi sebaiknya meski dalam safar pun usahakan seolah di Indonesia mah teh secai ya. Nabi saja dulu di padang pasir dicari dulu air itu ya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah, masih Rasulullah SAW bersabda, as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, akan menjadi kifarat untuk dosa-dosa di antara keduanya. Ida jutuni batil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Ini yang tadi kita tegaskan ya. Sholat 5 waktu, Jumatan, Ramadan, termasuk amal-amal lain yang disebut menghapus dosa itu kecuali dosa besar ya. Naon wae dosa besar teh? Syirik, durhaka kepada orang tua, mabok, maling, membunuh, judi, zina, ya, kabur dari medan perang, riba, dosa-dosa besar. Ieu nu sama riba banyak. Soalnya bararoga tabungan di bank konvensional sambil menyelam minum air. Ya sedikit-sedikit lah. Ya sedikit-sedikit kita tinggalkan. Bukan nggak boleh punya tabungan kalau memang konteksnya keperluan, nggak apa-apa, tapi jangan sambil menyelam minum air mumpang-mumpung ya, bari nginjem ulah tuh dijauhi. Kemudian hadis berikutnya masih dari Abu Hurairah, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya, maukah aku tunjukkan kalian yang Allah akan menghapus dengannya dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kata beliau, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika susah. Susah teh susah naon? Kitanya berat badan ya, tapi dengan wudu tidak akan tambah sakit, wudu saja. Susah air kayak tadi sedang safar ya, wudu sempurna. Sempurna wudu itu gimana? Yang tiga-tiga itu, yang mulai dari cuci tangan, kumur-kumur ya. Kalau yang tadi yang langsung wajah, tangan, kepala, kaki, tidak ada kumur-kumur, tidak ada cuci tangan dulu, itu sah ya sesuai Al-Quran, tapi tidak sempurna. Dan kalau dirutinkan sama dengan membenci sunnah Nabi ya. Kalau membenci sunnah Nabi, sunnah teh sekali dua kali ditinggalkan mau doraka. Tapi kalau selalu ditinggalkan, ini berarti membenci sunnah Nabi. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi sekali-kali boleh wudu yang ringkas tadi, tapi jangan dirutinkan. Yang dirutinkan isbaghul wudu. Tuh kalau dalam konteks saparnya Bapak, meski dina kareta, dina pesawat, usahakeun wudu. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah kaki ke masjid. Dianjurkan dengan berjalan kaki, bukan pakai unta, bukan pakai motor, bukan pakai sepeda ya. Alhamdulillah hari kadieu mah can pernah banyak tebih teuing.
Saya ke masjid yang paling jauh dari situ Aksan, Jumatan, pengajian, selalu jalan kaki. Ka Ustad Nana kasih tuh gunting jalan kaki. Ustad nyanak motor. Lebar bisa kene kulempang mah. Itu pahalanya tinggi, ya, mengangkat derajat kita. Kemudian wantidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu sholat sesudah sholat. Maksud menunggu sholat sesudah sholat itu menunggu sholat wajib sesudah sholat sunat. Bapak datang ke masjid itu di awal waktu sebelum azan, sholat tahiyatul masjid dulu kan, menunggu eta anu hese teh. Ya. Kalau kita menunggu adan, geus adan kakara ini. Ya. Kalau di hadis menunggu sholat sesudah sholat. Kalau ibu-ibu sholat syukur wudu dulu bu, sebelum duhur, asar, subuh teh, lalu kemudian tunggu sholat sambil wirid, sambil baca Quran. Itu kan dalam hadis lain itu dihitung sholat. Menunggu sholat itu dihitung sholat. Atau seperti saya katakan ke bapak-bapak, daya nama pan geus jadi gedung nu anyar, jadi santri teh dipindahkan ke gedung anyar, meski ada di masjid di lantai 2. Bapak-bapak geus magrib di dieu we ka mana atuh, balik ka imah lajo TV cita gitu ngaji cicing ngadagoan isya. Itu lebar wantidharus shalah ba'da shalah. Jadi dari maghrib sampai isya menunggu, tapi menunggunya di masjid, ya. Menunggu di masjid ibadah, lain di teras bari ararudud gararane. Bukan begitu. Jadi wantidharus shalah ba'da shalah teh di masjid nunggu sholat, ya, sesudah sholat. Fadzalikumur ribat, maka itulah ribat. Ribat yang diperintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu, ya, harus sabar, pas sabar dan rabitu. Rabitu itu waspada. Ribat itu ada dua, ya, ada dalam konteks jihad, berarti waspada dari musuh, ngaronda, ya, jaga keamanan linmas. Yang kedua waspada dalam ibadah, yaitu ini, jaga wudhu, jaga sholat. Kemudian terakhir kata Nabi SAW, man shollal bardaini dakhalal jannah, siapa yang sholat pada dua yang dingin akan masuk surga. Yang dimaksud as-subuh wal asru, subuh dan asar. Ada juga yang menjelaskan subuh dan isya. Kenapa Nabi menegaskan demikian? Karena orang munafik tara datang sholat subuh dan isya, ya. Maksudnya sholat dengan benar, dengan sempurna. Bapak-bapak datang ke masjid, kalau diabaikan berarti mengabaikan surga, bahkan diancam munafik, ya, karena mengabaikan dua sholat tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.